Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Ketua Badan Tim Nasional Soemarji mengungkapkan bahwa performa Indra Syafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 akan dievaluasi setelah kegagalan tim melaju dari fase grup di Piala Asia U20. Hasil ini tentu menjadi sorotan karena ekspektasi terhadap skuad muda Indonesia cukup tinggi, terutama setelah berbagai persiapan yang telah dilakukan. Evaluasi ini akan menjadi penentu langkah ke depan bagi Timnas U20, apakah Indra Syafri tetap dipercaya atau ada perubahan di jajaran kepelatihan. Meskipun performa Timnas di Piala Asia U20 kurang memuaskan, Soemarji memastikan bahwa Indra Syafri masih terikat kontrak dengan PSSI. Artinya, belum ada keputusan resmi yang diambil terkait posisinya sebagai pelatih kepala. Seperti yang sudah sering terjadi di dunia sepak bola, kontrak tidak selalu menjamin seorang pelatih tetap bertahan, terutama jika evaluasi menunjukkan perlunya perubahan. Namun, hingga saat ini belum ada sinyal kuat dari PSSI untuk segera melakukan pergantian. Keputusan akhir terkait masa depan Indra Syafri akan ditentukan setelah rapat Komite Eksekutif PSSI. Soemarji yang juga merupakan anggota Exco menegaskan bahwa diskusi internal harus dilakukan sebelum mengambil langkah besar. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI tidak ingin terburu-buru dalam menentukan kebijakan terkait kepelatihan Timnas U20. Mereka ingin mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari faktor teknis, strategi jangka panjang, hingga kesiapan pengganti jika memang diperlukan. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, kabar ini tentu menjadi perhatian utama. Banyak yang menilai bahwa Indra Syafri memiliki kontribusi besar dalam pembinaan pemain muda, tetapi di sisi lain, hasil di turnamen besar tetap menjadi tolok ukur utama. Nama Ole Roemeny menjadi sorotan setelah ia mencatatkan rekor transfer terbesar FC Utrecht saat dibeli oleh Oxford United seharga 2 juta euro, atau sekitar 33,4 miliar rupiah. Harapannya, kedatangannya bisa memberikan dampak instan bagi klub yang berkompetisi di Championship. Namun, sejak bergabung pada Januari lalu, pemain yang disebut-sebut sebagai calon pilar Timnas Indonesia ini justru belum mendapatkan menit bermain yang layak. Banyak yang mempertanyakan keputusan pelatih Gary Rowett yang lebih sering membangku cadangkangnya. Ternyata, Gary Rowett memiliki alasan tersendiri mengapa belum memberikan banyak kesempatan bermain kepada Roemeny. Menurutnya, persaingan di lini depan Oxford United sangat ketat dengan adanya pemain seperti Tyler Goodrham dan Matty Phillips. Pelatih berpengalaman itu menegaskan bahwa meskipun Roemeny adalah pemain berbakat, ia masih perlu waktu untuk membuktikan dirinya di kompetisi seberat Championship. Adaptasi menjadi kunci utama, dan sejauh ini Roemeny dinilai masih dalam proses memahami ritme permainan yang lebih cepat dan keras dibandingkan Eredivisie. Bagi seorang pemain yang baru pertama kali bermain di Inggris, tantangan untuk beradaptasi memang tidak mudah. Championship dikenal sebagai liga yang sangat kompetitif, dengan intensitas permainan yang tinggi dan jadwal yang padat. Ole Roemeny yang sebelumnya bermain di Belanda mungkin masih memerlukan waktu lebih untuk menyesuaikan diri dengan gaya permainan yang lebih fisik dan cepat. Rowett sendiri mengakui bahwa proses ini membutuhkan kesabaran, baik dari pemain maupun tim pelatih, agar Roemeny bisa mencapai performa terbaiknya. Kabar terbaru dari dunia sepak bola Indonesia datang dari Timnas U20 yang baru saja menyelesaikan perjalanan mereka di Piala Asia. Sayangnya, mimpi untuk tampil di ajang bergengsi itu harus kandas setelah skuad Garuda Muda gagal melaju ke putaran berikutnya. Hasil ini tentu menjadi pukulan telak bagi para pemain, pelatih, dan tentunya seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Namun, di balik kegagalan ini, pelatih Indra Syafri menegaskan bahwa tidak semua yang terjadi adalah cerita buruk. Sejak dipercaya menangani Timnas U20 pada Desember 2023, Indra diberikan 3 target utama. 2 di antaranya berhasil ia tuntaskan dengan gemilang, yakni membawa Indonesia juara AFF U19 dan memastikan tiket ke Piala Asia U20. Sayangnya, misi terakhir, yaitu lolos ke Piala Dunia U20, tidak berjalan sesuai harapan. Meski begitu, Indra tetap bersikap profesional dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Ia mengaku kecewa karena tidak bisa memenuhi ekspektasi besar, tapi tetap menekankan bahwa ada banyak hal positif dari perjalanan tim sejauh ini. Di tengah kritik yang bermunculan, Indra tetap menunjukkan sikap satria. Ia mengapresiasi dukungan dari PSSI yang terus mempercayainya dalam membangun tim muda Indonesia. Namun, ia juga menyadari bahwa evaluasi adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola. Dengan lapang dada, ia siap menerima kritik dan melakukan perbaikan untuk masa depan yang lebih baik.
Meski gagal ke Piala Dunia, regenerasi pemain berjalan dengan baik dan mentalitas tim terus berkembang. Keberhasilan menjuarai AFF U19 serta lolos ke Piala Asia U20 menjadi bukti bahwa tim ini masih memiliki potensi besar. Sekarang, tugas selanjutnya adalah memastikan skuad Garuda Muda semakin matang dan siap bersaing di level dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indra Syafri masih layak untuk memimpin timnas U20? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kabar datang dari timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu dipastikan tidak akan menambah lagi asisten pelatih asing di skuad Garuda. Saat ini, ia sudah memiliki 4 asisten pelatih yang semuanya berasal dari negaranya sendiri. Keputusan ini tentu menarik perhatian, mengingat banyak pelatih asing yang biasanya membawa lebih banyak staf dari luar negeri. Lalu, siapa saja 4 asisten yang sudah bekerja bersama Kluivert? Mereka adalah Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerald van den Burg, dan Sjoerd Woudenberg. Keempatnya berasal dari Belanda dan memiliki pengalaman yang cukup mumpuni di dunia sepak bola. Dengan kombinasi pengalaman dan keahlian mereka, diharapkan timnas Indonesia bisa lebih berkembang di bawah kepemimpinan Kluivert. Meski tidak akan menambah asisten asing lagi, Kluivert masih akan mencari 2 asisten pelatih lokal. Hal ini menjadi kesempatan bagi pelatih Indonesia untuk berkontribusi langsung dalam strategi dan perkembangan tim. Selain itu, kehadiran asisten lokal juga bisa membantu dalam memahami karakteristik pemain Indonesia serta budaya sepak bola tanah air dengan lebih baik. Dengan komposisi tim kepelatihan yang sudah hampir lengkap, kini fokus utama adalah membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Harapannya, kombinasi antara pengalaman pelatih asing dan pemahaman pelatih lokal bisa menciptakan strategi yang lebih efektif. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Kluivert ini sudah tepat? Kabar menarik datang dari timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. 2 pemain yang sempat terpinggirkan, Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani kini berpeluang kembali memperkuat skuad Garuda. Kabar ini tentu jadi angin segar bagi para pendukung timnas, mengingat keduanya memiliki kualitas yang bisa menambah kekuatan tim. Apakah ini menjadi awal babak baru bagi mereka di timnas Indonesia? Seperti yang kita tahu, baik Sadil maupun Elkan sempat kehilangan tempat di era Sintayong. Sadil terakhir kali membela timnas Indonesia pada laga melawan Libya pada 5 Januari 2024. Setelah pertandingan itu, namanya tidak lagi masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Sintayong. Sementara itu, nasib Elkan Bagot lebih rumit. Bek jangkung ini sempat dikabarkan menolak panggilan ke timnas U23 saat mereka berlaga di playoff Olimpiade Paris. Keputusan Elkan untuk memilih liburan kala itu menuai banyak kritik dari para pendukung timnas. Namun, dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, peluang keduanya untuk kembali terbuka lebar. Kluivert dikenal sebagai pelatih yang memberikan kesempatan kepada semua pemain, asalkan mereka menunjukkan komitmen dan kualitas yang dibutuhkan. Jika Sadil dan Elkan bisa membuktikan diri, bukan tidak mungkin mereka akan kembali mengenakan jersey Garuda dan tampil dalam laga-laga penting ke depan. Tentu keputusan ini akan memunculkan berbagai reaksi dari para penggemar. Apakah Sadil dan Elkan layak mendapat kesempatan kedua, ataukah ada pemain lain yang lebih pantas mengisi posisi mereka? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus timnas Indonesia. Patrick Kluivert, legenda sepak bola asal Belanda yang kini ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, telah menentukan 2 asisten pelatih lokal yang akan mendampinginya. Keputusan ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun sinergi antara pengalaman internasional Kluivert dengan pemahaman mendalam asisten lokal terhadap kultur sepak bola Indonesia. Beberapa nama yang masuk dalam seleksi adalah Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, Eko Purjianto, dan Zulkifli Syukur. Namun, dari 4 kandidat ini, hanya 2 yang akan dipilih untuk menjadi bagian dari staf kepelatihan timnas Indonesia. Kurniawan Dwi Yulianto menjadi salah satu sosok yang mengonfirmasi proses seleksi ini. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan bahwa dirinya menerima undangan wawancara secara individu. Proses seleksi ini tampaknya dilakukan secara bertahap, mengingat Zulkifli Syukur sempat mengunggah momen pertemuannya dengan tim kepelatihan di media sosial. Sementara itu, Bima Sakti dan Eko Purjianto juga turut hadir dalam proses wawancara tersebut.
Keputusan untuk melibatkan asisten pelatih lokal tentu menjadi langkah positif bagi perkembangan timnas Indonesia. Dengan kombinasi pengalaman Eropa dan pemahaman sepak bola Indonesia, diharapkan strategi yang diterapkan lebih relevan dengan gaya permainan para pemain timnas. Patrick Kluivert sendiri dikenal sebagai pelatih yang memiliki filosofi menyerang. Dan kemungkinan besar ia akan mencoba menerapkan pola permainan yang lebih modern di skuad Garuda. Kehadiran asisten lokal akan membantu proses adaptasi pemain terhadap metode kepelatihan baru serta menjadi jembatan komunikasi antara pelatih kepala dan para pemain.